warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dila di podcast Fenomena Tunggale Jawa Pos Sadar Banyuwangi. Kali ini dengan suasana yang berbeda, kita ada di Cahaya Hydrofarm. Banyuwangi Berkebun. Tentunya saya di sini tidak sendiri karena saya ditemani oleh orang-orang yang jago nih dalam pembahasan yang akan kita bahas hari ini. Siapakah mereka? Ayo kita kenalan dulu sama mereka. Selamat pagi Bapak, Ibu. Pagi. Kita selalu pagi ya? Iya ya, pagi nih. Oh siang ini? Pagi. Siang nggak? Ini pagi kelebihan dikit. Oke. Karena kalau kita meskipun malam kita bilang pagi, kita selalu semangat. Karena semangatnya pagi. Semangat pagi. Oke. Apa namanya? Kita kenalan dulu nih, biar penonton di rumah tahu kita bakalan bahas apa dan sama siapa aja sekarang. Ini dari Bapak dulu. Ketuanya. Lanjut. Oke, kalau saya biasa Agilko. Saya jadi bingung kayak gini. Saya sekjen beliau di Banyuwangi Berkebun. Jadi Kami adalah dari komunitas Banyuwangi Berkebun. Mbak Tanti. Siap. Selamat pagi, saya Yulia Tanti, anggota dari Banyuwangi Berkebun yang notabene berada di perumahan. Jadi kami mengedukasi lingkungan bagaimana cara menghijaukan lahan-lahan yang mati istilahnya di daerah perumahan. Terima kasih. Halo teman-teman semua, saya Dr. Bintari Waryaningsih, saya anggota Banyuwangi Berkebun. Saya juga tinggal di perumahan dengan lahan yang terbatas. Sama seperti Mbak Tanti, kita juga berusaha untuk berkebun dengan urban gardening di lahan terbatas. Oke, nah sekarang kita semua udah saling kenal nih, jadi kita ngobrolnya mungkin lebih enak. Dari komunitas Banyuwangi Berkebun. Sebenarnya Banyuwangi Berkebun sendiri itu apa sih? Jadi komunitas Banyuwangi Berkebun ini kebetulan kita gerakan bersama, artinya dulu gerakan media sosial untuk berkebun lah se-Indonesia. Jadi ada namanya Indonesia Berkebun. Jadi Banyuwangi Berkebun itu dulu berdiri tanggal 30 November ya, tahun 2014. Kebetulan kita menjadi salah satu anggota secara berkebun sendiri itu berdiri tahun 2011 yang dimotori waktu itu oleh Pak Jokowi waktu masih Wali Kota Solo. Pendirinya malah Pak Jokowi dulu. Di sana, dan Banyuwangi Berkebun sendiri kita salah satu dari 24 komunitas se-Indonesia. Sekarang jadi 28 ya sekarang ya. Jadi ada Banten Berkebun, ada Bandung Berkebun, seperti itu. Setiap kota itu ada gitu. Ya, Terakhir kemarin adik kita yang terakhir adalah Labuan Bajo Berkebun. Labuan Bajo. Oh ya. Labuan Bajo Berkebun. Mereka visi misi kalau boleh tahu nih ya. Ya. Indonesia Berkebun ini berarti untuk semua kota, semua cabang per kotanya itu visi misinya sama atau berbeda? Kalau kita visi misinya sama. Jadi kita itu ada tiga visi misi kita. Yang pertama adalah ekologi, terus yang kedua edukasi, dan selanjutnya ekonomi. Kalau di ekologi kita memang gerakan bersama bagaimana menghijaukan lah seperti yang di perumahan tadi, menghijaukan mana kita di sekitar kita, karena ilmu pertanian itu kalau kita berhasil tetangga-tangga ikut kan gitu kan, seperti itu. Sehingga ya jadi urban gardeningnya bagaimana kita di rumah-rumah bisa mulai dari pemilahan sampahnya, nanti sampah media tanam kan gitu. Yang kita gerakan seperti itu di urban gardening, edukasi masyarakat. Jadi emang tujuan utamanya adalah menghijaukan kembali
di tengah-tengah kota. Makan. Ngomongin tentang kota saya lupa nyebutin kalau tema pembahasan kita hari ini adalah urban farming dan urban garden, Bapak Ibu. Oke. Terus urban farming sendiri itu apa sih, Pak? Urban farming apa? Urban garden itu sendiri apa? Kalau urban farming itu bagaimana lokasi-lokasi lahan-lahan yang luas gitu ya, karena tidak termanfaatkan baik di kota atau memang di daerah pemukiman, itu bisa kita manfaatkan dari sisi kerja bisa juga ketahanan pangan. Dari sisi edukasinya, nanti masyarakat sekitar karena di dalam pemukiman atau dalam perkotaan, masyarakat sekitar itu nanti akan meniru apa yang kita lakukan. Gerakannya juga di media sosial. Karena nanti diharapkan ini juga masuk ya, media sosial ya. Gerakan-gerakan. Kalau urban gardening lebih kepada artinya kalau di lingkungan itu RTH privat ya, yang di dalam rumah gitu. Dengan halaman kita sendiri. Berarti berbeda tapi sama. Sejarah kalau boleh tahu sejarahnya komunitas ini tuh. Sejarahnya komunitas ini karena ini sudah yang ke 10 tahun berarti kalau dari 2014 ke 2024. Ini tuh udah mempertahankan ini lumayan lama ya, Pak. Karena 10 tahun itu bukan waktu yang sedikit. Itu bagaimana sejarahnya awal terbentuk sampai bisa bertahan saat ini dan tantangannya apa saja sih sebenarnya? Ya. Jadi kita memang dulu di awal-awal kita itu kan ada di bidang pertamanan. Jadi di bidang pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Jadi bagaimana kita bisa menggerakkan komunitas green community. Jadi kita kalau mau membuat green city, salah satu faktornya itu harus ada green community. Jadi green community kita ciptakan, kita hidupkan di lingkungan kita, sehingga harapan kita ke depan waktu itu ya, depannya itu ruang terbuka hijau itu tumbuh di masyarakat, bisa menjadi gerakan bersama, mereka lebih care lah terhadap lingkungan. Di awal-awal dulu RTH kita itu masyarakat apa sih RTH? Gelar tikar, kan gitu kan, sampah sembarangan. Tapi sekarang RTH itu bagian dari destinasi, gitu kan. Gerakan seperti itu. Oh, kita lebih peduli kepada tanaman. Dulu kita tanam jenis apapun di RTH, besoknya sudah hilang. Hilang. Iya, dulu gerakannya seperti itu. Dicuri kan seperti itu. Oh, ternyata masyarakat tidak punya empati terhadap lingkungan, terhadap ini. Jadi gerakan-gerakan kita itu dengan harapan semuanya ikut menjaga, apalagi di ruang-ruang publik dan di daerah-daerah permukiman. Jadi gerakan awalnya harapan kita seperti itu. Jadi kita itu kalau di taman atau di tata ruang itu ada dua, ruang terbuka hijau yang publik dan juga ruang terbuka hijau yang privat. Urban farming itu lebih kepada ruang terbuka hijau publik ya. Kalau urban gardening lebih kepada ruang terbuka hijau di privatnya. Sehingga gerakan-gerakan itu kita bisa lebih peduli. Jadi teman-teman sekalian, teman-teman ini semuanya tidak background pertanian, tapi kita peduli terhadap lingkungan kan gitu kan, harapan kita seperti itu. Tadi disebutkan itu urban farming ini ada 3 visi. Ekologi, edukasi, ekonomi. Kalau boleh tahu dari yang pertama dulu, ekologi. Ya. Ekologi itu apa sih? Ekologi dalam community, maaf. Aduh, saya agak grogi nih. Udah mulai agak grogi. Padahal kalau lihat podcast kita kan lagi nyantai. Deg-degan. Mbak Api dulu. Terima kasih. Oh, ekologi. Oke, kita akan bahas urban farming dan ekologi ya. Berkebun dan ekologi. Ekologi itu artinya lingkungan. Dengan kita berkebun, baik urban farming maupun urban gardening, aktivitas-aktivitas yang kita lakukan itu bertujuan untuk menjaga bumi kita, menjaga lingkungan, karena
mungkin selama ini pertanian konvensional banyak menggunakan bahan-bahan kimia. Tapi dalam urban farming dan urban gardening yang kita lakukan saat ini, kita mencoba untuk mengembalikan kembali kesuburan tanah, mengembalikan lagi udara segar dan lain sebagainya dengan cara organik. Dengan pertanian organik tadi, perkebunan yang organik tadi, kita menggunakan bahan-bahan seperti pupuk, pembasmian pestisida, kimia dan sebagainya itu bisa diminimalisir dan kita back to nature, kembali ke alam lagi. Seperti itu, dengan seperti itu kita akan menjaga kelestarian lingkungan secara tidak langsung. Jadi salah satunya sih seperti yang disampaikan sama Dr. Bintari tadi. Nah, ini sebenarnya adalah manfaat kita untuk bergabung di komunitas Indonesia Berkebun. Apalagi di Banyuwangi Berkebun ya, dalam lingkup kecil, luasnya di Indonesia Berkebun. Yang seperti Pak Bayu tadi sampaikan, kan sebenarnya kita ini adalah jejaring sosial media. Dan kita di sini anggota-anggota di Indonesia Berkebun, komunitas Indonesia Berkebun, kita ada di WA Group. Jadi pada saat kita di situ ada kesulitan, ada permasalahan di kebun kita atau di halaman kita, itu kita akan share. Jadi mereka akan banyak memberikan masukan-masukan, karena setiap lokasi, setiap daerah itu juga kadang-kadang berbeda untuk masalah untuk penanganannya juga akan berbeda. Seperti Dr. Bintari tadi sampaikan, seperti gimana untuk kita menekan pestisida atau apa, kita benar-benar memakai bahan-bahan organik. Seperti kalau seandainya kita menghilangkan hama atau apa, kita lebih pakai blenderan bawang ya Bu ya. Betul. Mungkin yang dimaksud ekologi itu kalau dari sisi pemerintah ya, kebetulan saya juga di pemerintah, jadi kita itu menambah titik hijau di perkotaan. Intinya seperti itu. Nanti impact-nya apa? Kita nanti pakai organik. Kita impact-nya apa? Nanti impact-nya bisa mengedukasi masyarakat. Jadi intinya seperti itu. Kenapa kok muncul gerakan Banyuwangi Berkebun dulu di pemerintah? Itu harapan kita itu ada titik hijau di perkotaan itu tambah berkembang dan juga mengedukasi masyarakat, bisa ditiru di lingkungannya, bisa ditiru di. Nah, itu harapan kita seperti itu. Kalaupun dari sisi ekonomi, impact-nya bukan bagi pemerintah, tapi bagi masyarakat, komunitas gitu. Juga pribadi masing-masing seperti itu. Oke. Ngomongin tentang pupuk kompos, pupuk organik ya. Pupuk organik yang saya tahu itu cuma biasanya dari daun saja atau dari kotoran. Biasanya kotoran sapi ya, Kotoran hewan. Nah, mungkin ada pupuk kompos lain kayak bawang, itu saya jujur baru tahu kalau daun bawang itu bisa Pestisida. buat Pestisida nabati dari kulit bawang, pestisida nabati banyak sih jenisnya ya, kayak misalnya kipait, daun kipait juga bisa. Daun bidara, betul sekali, sama daun kates, daun pepaya itu juga bisa. Kita manfaatkan yang ada di sekitar kita. Nah, kalau untuk kompos sendiri itu adalah dekomposisi bahan organik ya. Bahan organik misalnya yang ada di sekitar rumah kita ya. Kulit buah-buahan, sisa bonggol-bonggol sayuran itu juga bahan organik. Kemudian di sekitar kita juga kalau ada yang punya sapi, kambing, ya, ayam, itu juga bisa menjadi bahan organik atau kompos. Jadi kalau kompos itu biasanya berupa bahan padat. Kalau pupuk yang cair, pupuk organik cair itu dari bentuknya cair. Ya, sama-sama untuk menyuburkan tanaman. Tapi kalau kompos biasanya penguraian bahan organik yang seperti saya sebutkan tadi, dan bentuknya padatan seperti itu ya. Cukup jelas, ini ilmu baru juga buat saya ya. Siap. Nanti untuk fungsi edukasinya tentang penghijauan ini. Ya, Gimana? terima kasih. Kebetulan selain saya sebagai anggota di dalam Banyuwangi Berkebun, di dalam kehidupan kemasyarakatan di tingkat kelurahan, Mbak Opi, saya menjabat sebagai Pokja 3 di kelurahan, di mana di situ yang menjadi prioritas kerja di Pokja 3 adalah yang ada sangkut pautnya dengan pangan,
papan, dan sandang. Nah, pangan di sini adalah yang ada hubungannya dengan tanaman, begitu. Nah, kalau kita berbicara tentang lokasi rumah kami, kebetulan saya dan Dr. Bintari berada di perumahan, bisa dibayangkan lingkungan sekitarnya itu adalah yang sangat minim. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa lahan-lahan yang sempit itu harus tetap dihijaukan. Karena tanaman hijau itu selain untuk menyumbang oksigen kepada kita, juga hasil-hasil dari itu walaupun mungkin tidak sampai kepada menjual yang lingkup besar, tetapi minimal bisa dikonsumsi untuk kepentingan pribadi. Itu pun sudah salah satu upaya kita untuk mengurangi pengeluaran, Mbak Opi. Ibu-ibu rumah tangga itu dimanapun pasti akan bagaimana caranya pengeluaran itu ada dihemat sebisa mungkin. Nah, salah satu upayanya adalah menanam apa yang menjadi kebutuhan kita, seperti itu. Kan kayak lombok, ranti itu sepertinya kebutuhan sedikit, tapi kalau kita punya itu sudah lumayan ya Mbak Opi gitu, untuk mengurangi pengeluaran seperti itu. Kemudian kalau berbicara tentang organik, nah ini ada hubungannya dengan bagaimana kita sebagai ibu rumah tangga itu adalah hulu dari sampah, maaf. hulu dari sampah gitu. Jadi sisa-sisa apa yang kita masak itu bisa kita olah menjadi yang namanya ekoenzim. Nah, ekoenzim itu juga salah satu manfaatnya adalah sebagai pupuk organik. Jadi kita kembali lagi apa yang disampaikan oleh Dr. Bin, tanaman-tanaman kita menggunakan bahan-bahan organik yang bisa kita olah kembali. Jadi hasilnya kita konsumsi, sisa-sisanya kita kembalikan lagi kepada tanaman dengan cara dikelola menjadi ekoenzim. Seperti itu. Terima kasih. Dari kesimpulannya ini kan edukasi. peran serta untuk edukasinya. Jadi kita berperan serta di situ mengedukasi lingkungan kita, minimal lah lingkungan kita untuk yuk gimana caranya menanam lingkungan kita itu bisa hijau, bisa bermanfaat. Nah, akhirnya nanti runtutnya ke selanjutnya ya. selanjutnya. Jadi yang seperti Mbak Tanti tadi sampaikan bahwa dengan akhirnya menanam kan juga akan mengurangi biaya pengeluaran dapur seperti itu. Betul. Nah, tetapi di lain itu ya Mbak Dila ya, kalau seandainya tadi Mbak Tanti menyampaikan mengedukasi lingkungan itu adalah minimal, sedangkan mungkin dari kami sendiri tadi kan ada urban garden tuh. Nah, kalau kebetulan saya sama Pak Bayu urban farming-nya, karena lokasi kita yang kebetulan memang alhamdulillah dikasih luas karena desonya ya Pak ya. Karena deso, bukan karena apa, karena deso. Jadi kebetulan sebenarnya lahan ini pun juga punya alasan kenapa kita buat seperti ini. Dulu ini kan memang lokasi lahan di belakang rumah saya ini selalu terendam air sawahnya, sehingga di situ memang benar-benar minimal sekali hasilnya. Sehingga akhirnya kita buatlah untuk sistem tanam yang memakai sistem hidroponik. Nah, alhamdulillah dengan saya meningkatkan lokasi di sini, kebetulan saya juga menerima untuk kunjungan TK-TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah. Dan kemarin juga sempat ibu-ibu Dharma Wanita juga. Jadi salah satunya juga kita memberikan edukasi menanam kepada mereka. Ya, gitu. Mungkin jadi selain dengan yang tadi itu Bu Tanti sampaikan bahwa mengedukasi lingkungan, kebetulan kami juga mengedukasi yang di luar lingkungan kita juga, gitu. Jadi sisi edukasinya juga ada, sisi ekonominya juga ada, gitu. Mungkin Pak Bayu ada lain? Menambah sedikit sebentar Pak. Mengingat kalau di perumahan itu kan lingkupnya sempit, Mbak. Jadi kalau kita menanam pakai sistem langsung di tanah, mungkin kita kekurangan lahan.
Nggih, sehingga walaupun gang-gang sempit yang sudah ada lantai plesteran ya, paving gitu, kita bisa menggunakan dengan cara kapiler. Artinya botol-botol bekas atau kaleng-kaleng bekas, toples bekas kita manfaatkan. Artinya air itu akan tanaman menggunakan sesuai kebutuhannya, Mbak. Jadi di situ manfaatnya adalah kita bisa menghemat air, kita bisa menghemat waktu. Barangkali kalau di kota kan rata-rata berkegiatan di luar, jadi tidak setiap hari bisa menyiram. Jadi kalau kita menggunakan sistem kapiler, bisa beberapa hari kemudian kalau dilihat airnya sudah berkurang dan perlu ditambah. Seperti itu. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, langkah Jitu untuk tetap sustainable dalam green community Banyuwangi Berkebun gimana Bayu? Kalau di kita ini kan kita itu tidak bisa puas diri lah terhadap apa yang sudah kita lakukan. Walaupun secara normatifnya itu kita dianggaplah berhasil. Berhasilnya apa? Kita puncak apa yang sudah kita lakukan itu intinya gini. Dengan adanya Banyuwangi Berkebun itu diharapkan titik hijau di perkotaan itu tambah banyak gitu. Baik itu yang dilakukan oleh teman-teman di perumahan, mulai dari bikin ya kapiler, bikin vertical garden, bikin itu hal-hal seperti itu. Itu kan bisa menggerakkan. Apalagi apa yang disampaikan oleh Mbak Yuliatanti, Bu Dokter, ini kan sudah tingkat perumahan, keterlibat di dalam lembaga desa, lembaga kelurahan. Terus apa yang dilakukan oleh Mbak Opi di sini kaitannya dengan mungkin lembaga-lembaga sosial, perguruan tinggi bisa kumpul, bisa itu gerakan kita itu 10 tahun ya seperti itu. Dan syukur alhamdulillah apa yang kita lakukan itu dengan titik tanpa harus kita biaya banyak, kita beli tanah, beli apa. Ternyata masyarakat peduli. Itu program-program pemerintah itu kelihatannya sudah berhasil kalau menurut kita. Contoh ini, kita di tahun 2022 kemarin kita itu juara 1 RTH nasional, penyediaan RTH nasional. Juara 1 kita, tanpa harus beli, iya kan, harus beli tanah untuk RTH, untuk beli ini. Ternyata masyarakat peduli, di tingkat lingkungan mereka peduli, di tingkat kecamatan peduli, iya kan. Dan semuanya adalah bahasanya destinasi. Jadi apa-apa yang kita lakukan itu berbasis destinasi, pariwisata. Dan di harapan kita ke depannya, sustainable ini kita bisa gerak bersama-sama, bahwa kita tidak bisa puas diri dengan apa yang kita lakukan. Iya kan? Kita harus bisa 10 tahun ini enggak kan? Lama, tapi harapan kita ke depan Tidak sedikit, tidak sedikit. Tren ke depannya apa sih? Oh, dulu trennya masih Facebook, masih Twitter. Betul. Ya kan? Sekarang kan sudah mulai Instagram. Sekarang Instagram, mungkin TikTok. Yang ini yang gerakan itu harus dirubah. Dan kelemahan di kita itu tidak mengupdate Betul. apa yang sudah kita lakukan secara Ya. ini ada enggak di medsosnya gini kan? Oh iya. Kelemahan Iya kan? kita ada di Kelemahan kita medsos. seperti itu. Harusnya Jadi kita Jangan sebenarnya mau kerjasama nih. Ayo kita Jadi- ini angkatan aja ya. Tuh. jadi harapan kita ini paling enggak bisa kita gebiarkan di media sosial, nanti di tag mungkin pemerintah, mungkin Indonesia Berkebun, yang hal-hal seperti itu bisa kita gerakkan. Dan itulah yang membuat kita sustainable. Dengan apa yang sudah kita lakukan, apa kita sampaikan kepada masyarakat. Seperti itu. Semakin banyak orang tahu, semakin mereka termotivasi untuk mengikuti gitu. Karena sebenarnya adalah poin utama adalah menularkan virus. Betul. Itu aja sih Virus yang sebenarnya. baik ini. Betul. Bagaimana virus berkebun itu, ekologi, edukasi dan ekonomi itu benar-benar bisa tercapai. Itu sih. Oke teman-teman, sekarang kita udah dapat banyak ilmu baru seputar dari urban garden sampai urban farming ya teman-teman. Mungkin sampai sini aja podcast kita hari ini. Saya izin tutup, jangan lupa subscribe untuk update video-video selanjutnya, like, komen, dan share agar banyak orang yang tahu tentang Radar Banyuwangi. Dadah!